Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyi. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Yang merasakan kasih Tuhan, katakan pujian dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Tuhan, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Ya Tuhan, mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku Tuhan. Oh, Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidup kami. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan, Tuhan, di setiap jalan. Oh, hati
segala di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Selama hidup kami, mengasihi-Mu Tuhan. Bapa dan Rajaku, Raja, sekali lagi Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu bagianku. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang ku pandang. Selama hidup kami, selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja, lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saudara katakan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang. Selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Bapa. Sekali lagi saudara, sambil kita bangkit berdiri, katakan, Kaulah segalanya. Menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, ku pandang. Selama hidup kami, selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku, Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segala di dalam hidup kami. Amin. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, ku pandang. Selama hidup kami, hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Rajaku, Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam
rajaku. Terima kasih Tuhan. Tidak kami memandang siapa-siapa, tidak kami memandang dunia ini, tapi kami memandang Bapa yang ada di sorga, Bapa yang penuh kasih kepada kami, Bapa yang sudah mengorbankan segala-galanya bagi kami, untuk supaya manusia tidak terhilang. Dan itulah yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari yang kau berikan ini kami manfaatkan dengan baik, supaya kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh memandang Engkau dan mengasihi-Mu Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi tingkah laku hidup kami lah Tuhan, yang menyatakan bahwa kami juga belajar untuk mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami yang sudah ada, yang siap hatinya mendengar. Biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Inilah Tuhan yang kami dambakan, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Suci kuduskan kami semua dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua. Sehat-sehat dan kuat dalam kasih karunia. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya dunia sedang lenyap. Dunia sedang lenyap. Mungkin banyak orang tidak percaya, atau kurang percaya, atau tidak bisa mendengarkan suara dari Gembala Agung. Kalau kita domba-domba Tuhan, pasti bisa mendengar dan mengenal suara Gembala Agung yang mengatakan bahwa dunia sedang lenyap, tapi perkataanku tidak akan lalu. Itu perkataan Tuhan sendiri. Ya, kita sedang berada di ambang kepunahan dunia. Dunia sedang seperti kapal yang besar sedang tenggelam. Pilihan di tangan kita, dunia atau Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Bijaksanalah untuk memilih Tuhan. Dengarkan Tuhan, firman Tuhan, bukan dengarkan khotbah pendeta. Ya, kita harus belajar mengenal suara gembala. Bukan gembala manusia saja, Gembala Agung. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Lukas 21 ayat 33. Ini suara Gembala Agung. Langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini yang mengucapkan Tuhan Yesus. Perkataanku tidak akan berlalu. Artinya langit dan bumi nanti akan selesai, tidak ada lagi, lenyap. Tetapi firman-Ku, kata Tuhan, tinggal tetap sampai selamanya. Ya. Jadi Tuhan itu berkata, langit dan bumi sudah akan berlalu, tapi perkataanku tidak berlalu. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Perkataan Tuhan, percaya perkataan Tuhan. Kalau seorang domba pasti mengenal suara gembala. Kalau kita domba Tuhan, kita tahu ini suara Tuhan yang sangat penting untuk kita di akhir zaman. Ya. Apa yang harus kita buat di akhir zaman, apa yang kita harus prioritaskan, utamakan, itu yang penting. Ya, apakah kita mengutamakan dunia, kerjaan kita, kesibukan kita, ataukah perkataan Tuhan ini? Ya, yang kita simpan baik-baik dan perhatikan dan melakukannya
dalam hidup ini. Kalau saudara baca di ayat 34 sampai 36, tolong, ini nasihat Tuhan untuk kita. Ya. Jagalah dirimu, Jaga dirimu. Terus, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, hati jangan syarat dengan pesta pora. Hati. Terus, dan kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. ini kepentingan duniawi kita terlalu menyita banyak daripada kepentingan kerajaan sorga. Terus, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu Ya. seperti suatu jerat. kita yang bisa dengar hari ini sangat bersyukur. Ya, Tuhan ingatkan kita supaya jangan hari Tuhan jatuh tiba-tiba ke atasmu. Ya, terus, Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. ya, Berjaga-jagalah senantiasa Ya. sambil berdoa. berjaga-jaga sambil doa, sembayang. Terus, Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. ya, Dan supaya kamu tahan diri di hadapan anak manusia. supaya kita tahan berdiri. Ini kata Yesus, kata Gembala Agung. Pertanyaannya, apakah kita domba Tuhan? Ya, domba itu mengenal suara gembala, nggak mungkin bisa ditipu. Ya, tidak mungkin suara gembala itu bisa ditipu oleh orang sekalipun. Ada orang mau belajar meniru nanti di akhir zaman suara gembala agung, tapi nanti mereka akan tertipu. Ya, bukan ternyata suara sang gembala agung, tapi suara daripada siapa? Suara daripada gembala-gembala palsu, gembala upahan. Ya, perhatikan baik-baik. Langit dan bumi akan lalu. Ini kata Tuhan. Ya, langit bumi lalu, tapi firmanku tinggal tetap sampai selamanya. Yang mau dipilih mana? Langit dan bumi yang ada, artinya dunia yang ada, atau pilih Tuhan? Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia Jangan mengasihi dunia. dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa seperti itu Rasul Yohanes mengingatkan? Karena Tuhan sudah berkata. Ini didengar Rasul Yohanes. Waktu itu Tuhan berkata, langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi dia ulangi itu, memperingatkan kita di akhir zaman. Perhatikan, ya, terus. Jikalau orang mengasihi dunia, Kalau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. kalau kita belajar mengasihi dunia, maka kasih kepada Allah itu hilang. Terus, Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging ini keinginan daging, dan keinginan mata, keinginan mata. serta keangkuhan hidup, Nah, ini dunia tiga isinya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hidup jumawa. Merasa bisa, merasa kuat, merasa mampu, merasa pinter. Ya, terus bukanlah berasal dari Bapa, itu tidak berasal dari Bapa. melainkan dari dunia. Itu semuanya berasal dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tiga isinya. Ya, terus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itulah temanya saya hari ini. Dunia sedang lenyap. Kalau Tuhan pernah mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, ya, tapi perkataanku tidak lalu,
Maka Rasul Yohanes menuliskan, dan dunia sekarang ini sedang lenyap dan akan tergenapi apa yang Tuhan katakan, dunia akan lalu, langit pun akan lalu. Jadi dunia sekarang ini yang kita huni sedang tenggelam. Seperti kapal besar sedang tenggelam. Jadi kalau kita mengasihi dunia yang kita kejar semata-mata, kita tidak pernah puas dengan penghasilan kita yang ada, kita mau terus mengejar dunia, menggaruk kekayaan, nanti kita tenggelam bersama dunia, baru terkejut, sudah terlambat. Itu sama seperti orang di zaman Nuh. 100 tahun lebih Nuh berkhotbah, 100 tahun Nuh mempersiapkan bahtera. Sambil mempersiapkan bahtera, Nuh itu berkhotbah, bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dimusnahkan oleh hujan air bah. Apa itu hujan? Tidak percaya. Sebab memang tidak ada hujan, belum pernah ada hujan. Belum pernah melihat hujan. Jadi orang Kristen sekarang juga seperti itu. Lebih mudah percaya kalau melihat, tapi tidak mudah percaya kalau tidak melihat. Sedangkan iman itu percaya apa yang kita tidak lihat. Belum lihat sudah percaya, itu iman. Ya. Coba secara kecil-kecilan. Berani orang keluar pada zaman pandemi COVID. Semua orang sembunyi toh. Betul? Beberapa saudara meninggal dunia, termasuk ada jemaat kita. Itu kita lihat. Itu termasuk tidak besar, kecil, tapi gempar. Coba nanti kalau dunia sudah goncang, langit goncang, bumi goncang, mau kemana kita? Sekarang gembala saudara, gembala manusia ini menyalin gembala agung punya suara. Saudara harus belajar dengar suara gembala agung melalui suara gembala. Sama dengan Rasul Yohanes, mengulangi, meneruskan perkataan Tuhan itu dan mengatakan dunia belum lenyap, tapi sedang lenyap. Sedang itu sedang, kapal besar sedang mau tenggelam. Jadi perhatikan itu. Hari-hari ini kita mau cari yang mana, milih yang mana. Ya, mau milih mana. Tapi buat saudara yang percaya, tahu, mempersiapkan diri, tidak mengasihi dunia, tidak ada keinginan daging, tidak ada keinginan mata, tidak ada keangkuhan dalam hidup. Saudara mempersiapkan diri untuk menemukan langit dan bumi yang baru. Karena Tuhan melihat bahwa langit dan bumi yang lama tidak bisa dipertahankan. Manusia makin jahat. Manusia makin berbuat yang tidak berkenan. Bahkan itu memuncak sampai sentuh langit. Makin jahat, makin jahat. Sementara itu Tuhan inginkan kita makin hari makin baik, makin baik. Mari baca Wahyu 22. Ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, ya, biarlah ia terus cemar. Yang cemar tetap berbuat cemar. Terus cemar sampai sundul langit puncaknya, sangat disentuh. Ya. Barang siapa berbuat jahat, terus berbuat jahat. Terus berbuat jahat. Terus berbuat jahat. Tapi baca. Dan barang siapa yang benar, siapa yang berbuat benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, ya, biarlah ia terus kuduskan diri. Ini dua perlombaan di zaman akhir ini.
Yang berbuat benar, terus benar, suci, sampai sempurna nanti. Tapi yang berbuat jahat, jahat terus, sampai sempurna juga. Tapi Tuhan bilang dunia sedang lenyap, perkataanku akan tidak lenyap. Tapi apa yang harus kita buat? Ini lebih penting. Kita menuju langit dan bumi yang baru semua. Saya dan saudara sama berjuang. Supaya saya bisa diterima di langit dan bumi yang baru. Ya. Wahyu 21. Ayat 1 sampai ayat 7. Baca. Lalu aku melihat langit yang baru. Aku melihat langit yang baru, kata Rasul Yohanes. Ya. Dan bumi yang baru. Dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi Tuhan berkata dalam Injil Lukas tadi, langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku, kata Yesus, firmanku tidak lalu. Ya, itu disambung oleh Rasul Yohanes dalam surat Yohanes bahwa dunia sedang lenyap. Kita masih di atas dunia ini, tapi dunia bagaikan kapal besar sedang lenyap, sedang mau tenggelam. Orang tidak rasa. Sama dengan zaman Nuh. Semua orang masih tetap bekerja, tetap berbuat dosa, tetap dengan hawa nafsu, kawin dan cerai, cerai dan kawin, sesukanya pernikahan itu. Kemudian kejahatan meningkat, memilukan hati Tuhan. Nuh dipakai Tuhan berbicara supaya diingatkan manusia masuk di bahtera. Ya, yang dipersiapkan Nuh berhenti berbuat jahat, tapi manusia mencemoohkan Nuh. Lalu akhirnya Tuhan bilang, Nuh, kamu saja yang masuk, istrimu, anakmu, menantumu, dan semua binatang berpasang-pasangan masuk. Pada hari Nuh sudah masuk, Tuhan kunci. Kalau Tuhan tutup, siapa bisa buka? Artinya Nuh tidak bisa bilang, wah besan saya itu Tuhan, saya buka pintu. Tidak bisa. Kunci di tangan Tuhan. Tuhan yang kunci pintunya, bukan Nuh. Jadi orang mau berteriak-teriak, Nuh, saya besanmu, saya iparmu. Tidak bisa, karena yang kunci Tuhan. Demikian juga sekarang. Nuh itu cuma memberitakan sama dengan Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, mengingatkan manusia bahwa satu hari kelak langit dan bumi tidak ada lagi. Tapi kita menuju langit dan bumi yang baru. Di situ hanya ada kebenaran. Ke situ kita mau. Saya, istri, dan anak, dan menantu, dan cucu. Ya, serta saudara sekalian, gembalaan daripada Tuhan harus masuk ke langit bumi yang baru. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita tidak percaya seperti zaman Nuh, terlambat, kaset, pintu dikunci, siapa yang mau buka? Kalau Tuhan yang tutup, siapa yang mau buka? Tidak ada. Kita baca ya kitab Kejadian. Sekarang Tuhan buka pintu lebar-lebar supaya kita mau mengerti, mendengar. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13 dulu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ya. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Bumi telah penuh kekerasan. Baca dulu itu tadi ayat 16. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina. Jantan dan betina. Dari segala yang hidup. Ya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ya. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di Ya. belakang Nuh. Tuhan siapa? Menutup. Kalau Tuhan tutup, siapa bisa buka? Tapi waktu itu binatang disisakan.
Untuk nanti sesudah manusia yang tidak benar itu dihukum, masih ada hidupan baru. Ya, masih ada Nuh dan 3 orang anaknya menurunkan keturunan bangsa-bangsa. Tapi nanti ketika Tuhan menyelesaikan dunia ini sedang selesai, maka ada langit dan bumi yang baru. Mari baca lagi itu Wahyu 21. Ya. Wahyu pasal 21 tadi, ulangi saja dari ayat 1 sampai ayat 7. Perhatikan. Lalu aku melihat langit yang baru Langit yang baru, dan bumi yang baru. bumi yang baru, ini yang kita mau huni. Terus, Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. langit dan bumi pertama banyak penyakit. Penyakit aneh. Di sana ada orang stroke. Ya. Di sana ada orang sakit jantung, hipertensi, kanker. Itu di langit dan bumi yang lama. Tapi nanti di langit bumi yang baru nggak ada orang sakit. Di langit dan bumi yang lama, singa melihat domba diterkam. Macan melihat domba diterkam. Tapi di langit bumi yang baru, singa berdampingan bobok tidur dengan domba. Itu satu keadaan yang damai, betul-betul damai. Betul-betul baru. Nggak ada permusuhan di sana. Nggak ada orang bercerai. Nggak ada orang bersengketa. Tidak diperlukan pengadilan. Ya. Tolong baca lanjut. Dan laut pun tidak ada lagi. Nggak ada laut. Terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Nah, turun dari sorga, dari Allah. itu yang kita tuju. Itu yang saya nasihati saudara. Perkataan Tuhan harus menjadi pokok kerinduan kita. Firman itu. Kalau kita domba, kita bisa dengar suara gembala itu. Kita mengenal, ini bukan karangan gembala saya yang di dunia ini. Ini dibaca, ini suaranya gembala agung. Ya. Kalau domba, ya sudah lama pasti tahu. Kalau domba masih baru, ya mungkin saja tidak. Kalau orang baru percaya, baru ini belum tahu itu suara gembala. Tapi kalau domba, saudara pasti seorang domba pasti kenal suara ini, suara Tuhan. Makanya pada waktu kita dengar firman, kita harus dengar suara gembala agung, bukan suara saya saja. Domba mengenal suaraku, kata Yesus. Nah, dia mengatakan nanti akan langit dan bumi yang baru. Dia juga bilang bahwa langit dan bumi akan lalu, perkataanku tidak lalu. Itu perkataan Tuhan Yesus, gembala agung. Kemudian Rasul Yohanes, muridnya yang sudah pernah dengar itu, langsung dia juga mengatakan, tetapi dunia sekarang belum berlalu, sedang lenyap, baru mau kapal besar mau tenggelam begitu. Sedang lenyap. Tapi kita tidak usah khawatir. Tuhan siapkan kita langit dan bumi yang baru. Coba tolong baca lagi itu. Wahyu 21. Dan aku melihat kota yang kudus, Nah, Yerusalem yang baru, Ya. turun dari sorga, dari Allah, ya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, Ya. yang berdandan untuk suaminya. itu Yerusalem baru. Oh, Yerusalem, kota mulia. Ke situ kita mau huni. Makanya Tuhan nasihati kita sekarang, menyadarkan kita, memperingatkan kita bahwa jangan terlalu fokus dunia, jangan cari terus dunia saja, kumpul banyak-banyak, kumpul banyak emas berapa kilo-kilo, ya jadi konglomerat, ya pokoknya banyak hartanya, tapi satu hari Tuhan bilang semuanya itu
sama dengan Sodom dan Gomora, tak satu pun bisa dibawa keluar. Hartanya Lot di Sodom banyak, tapi tidak bisa dibawa, terbakar. Lah untuk apa kita itu? Begitu orang Jawa bilang ngoyoh gitu. Kerja paksa, kerja banting tulang. Ya, nanti jam ibadah besok masih ada. Ini hari jangan dulu. Ya. Ini perkataan Tuhan untuk kita perhatikan. Perkataanku, kata Tuhan, tidak lalu. Tolong baca lagi dulu. Nanti kita balik Wahyu 21. Lukas tadi. Ya. Lukas 21 ayat 33. Perhatikan. Langit dan bumi akan berlalu, Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesus berkata, perkataanku, firmanku tidak pernah berlalu. Saudara mau cari yang mana? Saudara mau suka yang mana? Langit dan bumi yang akan hilang, atau perkataan Tuhan yang kita miliki dalam hidup yang tidak akan hilang? Inilah yang kurang orang Kristen. Tak doyan dengan makanan rohani, tak doyan dengan firman Tuhan. Ya. Kembali Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi air mata. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada maut. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi orang berduka. Atau ratap tangis. Tidak Atau ada. duka cita. Tidak ada lagi. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sudah berlalu. Itu semuanya lama. Manusia mati. Bukan hanya mati secara fisik, tapi mati di dalam kematian kekal. Ya. Tapi sekarang langit dan bumi yang baru, tidak ada air mata. Tidak ada duka cita. Tidak ada perkabungan. Mau ke situ tidak? Ayo. Pertanyaan saya, mau saudara tidak ke sana? Kalau saya mau. Toh kita di dunia ini pasti ada finalnya, ada finish. Mau meninggal dunia, ya finish. Tapi saudara tidak meninggal dunia terus itu. Manusia ada rohnya. Mau masuk sana surga atau mau ke tempat yang siksa? Terserah kita. Ini kan perkataanku tidak lalu. Ini lalu langit dan bumi. Yang mana kita pilih? Nurut yang ini atau yang ini? Ya. Kembali Wahyu 21 ayat 5. Perhatikan. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihat, aku jadikan segala sesuatu baru. Ya. Terus Dan itu perkataan Tuhan. Ulangi, ia yang duduk di Ia atas. yang duduk di atas takhta itu berkata, Ya. lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Itu perkataan benar dari Tuhan loh. Saya cuma mengkhotbahkan. Terus Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. ya, Aku adalah Alfa dan Omega, aku yang awal, yang awal dan yang aku akhir. yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma Ya. dari mata air kehidupan. Terus Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya. Dan aku akan menjadi Allahnya, Ya. dan ia akan menjadi anakku. siapa menang? Yang sekarang memperhatikan, ini domba mengenal suara gembala. Kelebihan domba itu apa? Telinga. Domba itu termasuk binatang yang sangat lamban, bahkan dibilang bodoh sekali itu domba. Domba itu bodoh, gampang disesatkan, gampang tersesat, itu domba. Makanya Tuhan berikan seorang gembala. Dan domba itu mengenal suara gembalanya.
Ini ada cerita. Ya. Cerita dari banyak turis pergi melihat satu peternakan domba, begitu banyak domba-domba di satu bidang tanah luas. Begitu gembala berdiri di pintunya, dia panggil domba-dombanya, mungkin tidak tahu pacarnya nganggil atau weh atau halo. Begitu dengar suara gembala, domba-dombanya langsung ngumpul. Ya. Jadi para penonton ini tanya, bisa saya coba niru suaramu? Gembala, boleh. Jadi gembala ajar suaranya. Ulang-ulang, dengar ya, suara saya begini ya, gaya saya begini ya. Mereka belajar meniru sebisa-bisanya persis suara gembala itu. Mereka juga, hui, ayo ngumpul. Seekor domba pun tidak ikut. Sudah dibuat semirip mungkin suara gembala, gayanya gembala itu, tapi tidak ada yang mau datang. Karena domba-domba itu mengenal suara gembala, dia tidak mau dengar yang bukan gembalanya. Mungkin ada yang mau ikut karena masih baru, tidak kenal. Tapi kalau orang Kristen sudah lama, tergembala sudah lama digembalakan, tidak tahu suara gembala, ini luar biasa bodohnya ini. Ya, bahkan domba itu mengenal gerak-geriknya gembala. Gayanya gembalanya. Apa kesukaannya gembalanya ini? Ini dombanya tahu. Kalau sudah lama, tapi kalau sudah lama tetap tidak mengenal gembalanya, berarti ini bukan domba yang baik. Ya, domba itu mengenal suara gembala agung. Langit dan bumi lenyap, suaraku tidak akan hilang. Firmanku, suaraku itu, kata Tuhan. Kita perlu tahu suara Tuhan karena ini zaman akhir, penyesatan. Luar biasa penyesatan. Bukan hanya peperangan yang kita lihat sekarang, kita saksikan. Penyesatan. Bukan hanya itu, 2 Timotius 3 itu menggambarkan pemberontakan dalam rumah tangga. Saya sangat bahagia, senang kalau saya lihat saudara sakaluarga ada beribadah. Itu menyenangkan hati seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Ya, mari kita baca itu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saudara bisa baca di rumah pelan-pelan. Mungkin kita tidak baca sampai selesai. Silakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya. akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sangat sulit, sangat sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia jadi pencinta diri sendiri, mementingkan diri sendiri, Dan menjadi hamba uang. menjadi budak daripada uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sudah cukup, bala lebih, tak merasa cukup, tidak puas dengan uang. Inilah orang yang cinta uang. Satu hari kelak dia menangis seperti Esau, tapi sudah terlambat. Saya ingatkan saudara, datangnya Tuhan kedua kali sangat dekat di ambang pintu. Saya hari-hari berjuang, kami merendahkan hati, merendahkan diri, sujud kepada Tuhan. Jangan bertahun-tahun jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kemudian ditolak oleh Tuhan. Celaka sekali. Ya. Terus dibaca. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini keadaan manusia zaman akhir, pemberontakan, berontak sama orang tua, anak-anak tidak patuh, salahnya orang tua, tidak terbimbing anaknya,
himpunkan anak saudara. Ya, ajari dia baca Alkitab dari kecil. Terus dan tidak tahu berterima kasih. orang banyak tidak tahu terima kasih pada orang tua yang sudah susah payah mengandung, susah payah melahirkan, kesakitan, memelihara, merawat anak-anaknya. Anaknya kemudian jadi orang yang sangat berontak pada orang tua. Terus Tidak mempedulikan agama. tidak memperdulikan ibadah itu, kata agama itu. Terus Tidak tahu mengasihi. tidak tahu mengasihi, Tidak mau berdamai. tidak mau damai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Ya, Garang, tidak suka yang baik. ya, Suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang. ya, Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya. Jadi berontak pada orang tua. Ini zaman sukar. Pemberontakan itu juga terjadi dalam imam-imam Korah, Datang, Abiram. Ini masa sukar. Ini masa pemberontakan. Ya, harapan saya kita semua jangan jadi pemberontak. Ya, jemaat domba-domba Tuhan itu bukan pemberontak. Jangan tiru Korah, Datang, Abiram. Berontak. Ada orang berjiwa pemberontak. Menangis saudara. Harus menangis. Lepaskan saya dari jiwa berontak ini Tuhan. Sungguh ada orang memang suka berontak. Korah, Datang, Abiram. Berontak sama siapa? Musa dan Harun. Dan Musa sudah sampaikan, hati-hati, jangan berontak. Mereka berontak. Itu bumi terngangak, jatuh. Binasa semua pemberontak. Mari kita belajar menjadi domba yang dengar-dengaran, taat. Percaya sama gembala agung. Percaya sama gembalanya di dunia. Apalagi kalau sudah lama. Tidak mungkin menipu. Tidak mungkin gembala itu membohongi. Ya. Sudah lama. Kalau baru kan kita tidak tahu orangnya. Tapi justru domba-domba di sinilah kebodohannya. Seringkali pencuri orang baru malah itu dipercaya. Nah tadi saya kasih gambaran. Ya, bagaimana suara gembala itu mau ditiru sebisa-bisanya. Tapi domba tidak datang. Akhirnya mereka bilang betul-betul luar biasa itu domba. Telinganya ini tajam, matanya itu kabur. Domba itu tidak bisa lihat jauh. Matanya buram. Kalau domba terbalik, dia tidak bisa balikkan diri lagi. Kalau lama-lama mati dia. Harus ada gembala yang membalikkan. Itu domba. Ya, domba itu bulunya tebal. Karena tebalnya maka dia tidak bisa berenang. Jadi dia jangan jatuh di sungai, jatuh di laut, tidak bisa, mati dia. Gak tahu berenang. Tapi istimewaan domba itu diciptakan Tuhan, telinganya itu peka, tajam. Oh ini bukan suara gembala saya, itu suara orang lain, suara pencuri. Ya, itu istimewanya domba. Lamban, bodoh, boleh dikatakan bodoh. Semua saja bisa diterima kalau domba bodoh. Ya, nah itu, ya, domba itu terbalik, tidak bisa balik lagi. Nah itu domba, mati dia. Makanya perlu dia seorang gembala. Nah, perkataan Tuhan itu jangan ditolak karena ini yang kekal, ini yang lenyap. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ya, Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Bukan hanya bumi saja, bukan hanya bumi digoncang, melainkan langit juga. langit juga goncang.
Ungkapan satu kali lagi Ya, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. iya. Terus Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. ada yang bisa goncang, ada yang tidak bisa. Suara Tuhan menggoncangkan langit dan menggoncangkan bumi ini. Terus, Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, nah karena saya dan saudara punya kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur mari kita belajar mengucap syukur. dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saya sudah punya penghasilan cukup, saya mengucap syukur. Ini jam ibadah, stop dulu lah. Ya, stop. Saya mau ibadah dulu. Kalau orang Kristen sekarang tidak mengutamakan memanfaatkan jam-jam ibadah, nanti dia akan mengalami kegoncangan, ya, dia terbuang, dia baru kaget tapi terlambat. Sekarang belum. Waktu itu suaranya menggoncangkan, bukan hanya bumi tapi langit, bintang-bintang berguguran. Ngeri sekali itu. Ya, terus dibaca. Dengan hormat dan takut. Ya, ibadah dengan hormat dan takut. Ini yang kurang. Kalau kita berikan diri kita ibadah hormat dan takut. Sabar kita memuji Tuhan. Sabar kita mendengarkan firman. Sabar kita bilang Roh Kudus bekerja dalam saya. Terus, Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah itu jangan dibuat main-main dalam ibadah. Api yang menghanguskan. Api. Mati. Itu Korah datang Abiram. Itu bumi terbuka. Mereka masuk semua mati. Ini kita main-main. Ya, ketika Tuhan membuat saya menjadi orang Kristen, lahir baru. Dulu kejar uang, sekarang kejar Tuhan. Itu perbedaannya. Yang saya alami, itu puluhan tahun, 50-an tahun yang lalu. Sampai hari ini, saya masih mengejar Tuhan. Dulu, jangan kurang saya punya uang 1 sen pun. Saya ribut sama istri saya. Ya, dulu kamai sampai malam, tengah malam. Dikejar semua itu. Nah, saya kasih tahu saudara, harta saya yang lama tidak ada yang sisa. Nihil, nol. Tapi waktu itu saya bisa berkata, Tuhan, harta itu Yesus. Harta itu Yesus, dia kehidupanku. Ku dapat satu harta. Pokok jam ibadah pendalaman Alkitab, jam ibadah doa. Nggak ada kegiatan. Sampai jam 5 sebelumnya saya sudah standby ke tempat ibadah. Nggak ada yang bisa ganggu. Orang bawa uang, mau beli barang, saya bilang, minta maaf. Ini uang sudah ditaruh di meja. Sudah ditaruh di meja. Saya bilang, sorry, minta maaf Pak Haji. Saya mau ke tempat ibadah. Dia heran juga. Maksudnya, ya saya mau ke gereja. Ya tapi ini bukan orang Kristen kan hari Minggu baru ke gereja. Ya, saya mau pergi belajar Alkitab. Mendalami Alkitab. Coba. Akhirnya karena saya mau ibadah, dia bilang, enggak apa-apa.
ambil uangnya, hitung cepat-cepat. Nanti besok baru. Nggak hilang saudara. Cari Tuhan tuh nggak ada yang hilang. Siapa bilang hilang? Nggak ada hilang. Tapi hati saya ingin melayani ibadah. Nggak ada yang bisa tahan. Ya, langit dan bumi akan lalu, isinya habis. Ini perkataan Tuhan. Firman Allah tidak pernah lalu. Itu sebabnya kesempatan saya untuk dengar firman. Ada beda saudara ibadah di gereja dengan ibadah di YouTube. Ada beda saudara digembalakan YouTube dan digembalakan gembala. Kalau kita beribadah di gereja, kita perlu waktu, buang waktu, korban waktu. Kita buang tenaga, datang ke tempat ibadah, kita bayar, apa sekarang? Grab. Beda kalau di rumah. Tapi kalau kita belajar beribadah sekarang, ibadah disertai ucapan syukur, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi waktu langit dan goncang, bumi dan goncang itu, maka orang yang beribadah dengan hormat takut itu dipelihara oleh Tuhan. Hormat dan takut. Ya, tolong dibaca sekali lagi itu. Ibrani 12 ayat 26, 27 dan 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan Sekarang janji. ia bilang satu janji. Satu kali lagi Satu kali lagi. aku akan menggoncangkan Ya. bukan hanya bumi saja, Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. langit juga goncang. Terus Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan Ya. pada apa yang dapat digoncangkan. ya. Nanti yang goncang, yang tidak goncang kelihatan. Ya. Untuk itu kita harus apa tadi dibilang? Beribadah dengan hormat dan takut. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini waktu dekat Tuhan datang. Saya tadi bilang kan dekat Tuhan. Apa yang harus kita buat? Beribadah, saling menasihati, saling menolong, saling menguatkan. Jangan tunggu sudah selesai, habis. Seorang dokter, ahli, sekolah, pinter, sampai sudah kepintarnya, sudah jadi dokter hebat, rame. Dulu rajin beribadah. Sebelum jadi dokter, rajin beribadah. Sebelum jadi dokter, sangat setia pada Tuhan, melayani. Begitu jadi dokter, sudah terkenal kesohor. Terlalu banyak pasien, dia bilang saya sekarang tidak bisa ibadah. Diingatkan teman-temannya dulu, ayo ibadah, ayo ibadah. Ya, dulu prakteknya pada hari ibadah, doa, ibadah PA, itu tidak praktek, tutup. Ibadah doa, ibadah PA. Sekarang tidak pergi ibadah, praktek. Sayang loh. Ya. Padahal jadi dokter itu berjiwa untuk menolong orang. Bukan hanya bisnis. Bukan hanya uang. Sama dengan jadi hamba Tuhan. Ya, tidak boleh hanya uang yang dipikirin. Apa yang terjadi? Teman-temannya kasih ingat. Dia bilang begini. Kalau boleh, ya, suruh pendeta itu undurkan jam ibadah. Baru saya datang. Coba. Sudah sampai ke segitu, manusia lupa diri, manusia jadi sombong, sudah punya segalanya. Ya sudah tunggu, kalau Tuhan sayang,
Ya, Tuhan sayang sama dia. Tak, sakit, dia sendiri sakit, kanker. Dokter tak bisa sembuhkan dirinya, kanker. Ini keterbatasan manusia. Umur 40 meninggal dunia. Manusia apa toh? Debu. Manusia apa? Hembusan nafas. Mana kita bisa melawan Tuhan? Itu sebabnya ibadah dengan hormat dan takut. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Semasa pandemi COVID memang kita online. Tapi kalau sudah lewat, kumpul. Itu korban kita. Waktu, tenaga. Jangan tunggu. Saya tidak ada tempo. Itu kan pola tabernakel. Polanya kerajaan surga. Jelas-jelas mengajar kita seperti itu. Ya. Ada kesempatan ibadah. Sungguh. Ya. Dengan rasa hormat dan dengan rasa takut. Terjemahan lamanya itu Ibrani 10 ayat 25. Di dalam terjemahan lama, janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama sebagaimana biasa setengah orang berbuat, sebagian orang. Nah, tidak ibadah. Ya, tuh terjemah lama. Janganlah kita undur dari berhimpun bersama-sama sebagaimana biasa setengah orang berbuat. Jadi sudah setengah orang. Banyak itu. Melainkan bernasihat-nasihatlah sama sendiri, maka itu pun makin lebih. Sebab kamu lihat hari telah hampir. Artinya hampir apa? Hampir tidak ada waktu lagi malam. Bumi akan lenyap. Langit lenyap. Tidak bisa ibadah selama ada kesempatan. Mari, dunia ini belum digoncang. Kata Tuhan, langit satu waktu goncang, bumi akan goncang. Apa yang kita pegang? Apa yang kita pegang? Ada. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Ya. memberi keuntungan besar. Ya, coba terjemahan lamanya. Adapun ibadat itu sungguhlah besar untungnya sebenarnya, labanya. Ya. Kalau saudara bisa untung 1 juta karena tidak pergi ibadah, maka saudara untungnya ini jauh lebih besar jikalau disertai dengan hati yang senang. Ibadah itu harus hati senang, sama dengan kita memberi hidup kita, mempersembahkan tubuh ini. Itu ibadah yang sejati. Itu yang harus kita buat sebelum nanti langit dan bumi lenyap. Sekarang baru sedang lenyap. Cari kerajaan dahulu dan segala kebenarannya semuanya ditambah. Tapi orang Kristen tidak mau dengar suara gembala agung. Carilah terus duniamu. Malaslah terus beribadah. Satu waktu langit dan bumi goncang, kaget. Gak ada pegangan. Sama dengan zaman dulu manusia. Aduh, hujan. Hujan ini namanya. Wah, rasanya baru lihat nih, nikmati dulu. Tambah lama enggak habis hujannya. Air sudah ke sini, sudah di sini. Aduh, enggak tahu berenang. Mati semua. Tapi diingatkan lu tidak mau dengar. Diingatkan hamba Tuhan sekarang zaman akhir. Semua orang enggak mau dengar. Yang penting manusia susah, ekonomi susah, sulit semua. Saya cari dulu. Aduh, kasihan. Saya bilang, Tuhan tolong. Menyadarkan kita manusia
Manusia nggak bisa sombong kayak dokter itu tadi. Kalau gerejamu bisa ditunda jamnya untuk saya, satu kali Tuhan hantam, prak, kanker, mati, usia 40. Mau apa? Dokter nggak bisa sembuhkan. Lah yang saya bilang ini fakta, kebenaran, bukan tidak benar. Manusia apa ini toh? Dengarkan suara gembala agung. Pasang kalau kau domba. Kecuali kau kambing-kambing. Itu tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Ya, saya saja sebagai gembala manusia di sini, ya, pasti dikenal oleh domba. Didengar suaranya, ditahu hidupnya, gayanya. Mungkin parfum yang saya pakai juga, kalau saya pakai parfum, saudara sudah tahu, oh parfumnya gembala itu. Kan sudah lama. Tapi disayangkan kalau domba lama tidak kenal gembalanya, tidak kenal suaranya, malah mau dengar suara orang asing, orang baru. Ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Bukan soal makan, soal minum, kerajaan surga. tapi soal kebenaran, Itu kebenaran yang kita dengar. damai sejahtera, Itu damai sejahtera yang kita dambakan. dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita Roh Kudus, itu yang saya alami. Waktu saya cari kerajaan surga, saya dambakan kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran yang saya harus cari. Ya, kebenaran. Tadi saya tidak selesaikan baca itu. Manusia zaman akhir sukar, berontak, ya, ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Ya. Jangan kita seperti itu ya. Jangan. Kebenaran itu apa? Firman. Itu tadi dibilang Tuhan, langit dan bumi lalu, tapi kebenaran itu tidak lalu, tinggal tetap sampai selamanya. Ya, itu kebenaran. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kita harus ambil, kebenaran. Damai sejahtera ini bukan dari dunia, dari Yesus. Damai sejahteraku ku berikan padamu, damai sejahteraku tidak sama dengan dunia punya. Kapan kita ada damai sejahtera? Kalau kita taat kepada firman. Kalau kau memperhatikan perintah-perintahku dan melakukannya, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini toh yang dicari manusia. Manusia cari supaya banyak uangnya, supaya rasa damai. Ternyata lebih banyak uang, lebih tidak damai. Lebih banyak uang tidak damai. Terus mau, sampai manusia lupa bahwa dia sudah melanggar perintah Tuhan. Damai sejahtera hanya diperoleh kalau kita memperhatikan, mendengar firman. Yesaya itu, tengok cepat kita baca. Yesaya 48. Kalau kita dapat itu, kita rasa damai sejahtera. Yesaya 48. Ayat 18. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, Sekiranya kau perhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. itu toh yang dicari manusia, damai sejahtera. Ini hari saya sudah makan 3 kali 1 damai sejahtera. Ya, itu toh yang dicari. Mau makan 6 kali, tak mungkin. Di usia lanjut saya makan sedikit. Sedikit. Cukup. Ya, terus. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Itu kan yang dicari manusia, bahagia. Tapi banyak orang, banyak uang udah bahagia. Ya, kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 itu kebenaran. Ya, firman-Mu kebenaran. Yang terakhir, kita mau menyembah Tuhan.
Ya. Daniel pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, Ya, sembunyikanlah segala firman itu ya. dan meteraikanlah kitab itu Ya. sampai pada akhir zaman. Ini akhir zaman. Kalau kita rajin datang ke Bible Study, pendalaman Alkitab, kita rajin ke ibadah, mengupas, mendengar firman, menyelidiki. Di akhir zaman ini akhir zaman. Saudara mau percaya atau tidak? Saya sangat percaya. Tunggu nanti sedikit waktu. Ini suara gembala agung. Domba-domba dengar. Kalau saudara domba, ya dengar. Terus Banyak orang akan menyelidikinya. sekarang waktunya menyelidiki Alkitab firman Tuhan. Ini kekayaan. Langit dan bumi. Bumi yang berisi segala hartamu, segala pangkatmu, segala apamu. Itu akan lenyap. Kata Tuhan. Tapi ini perkataanku tidak lalu. Ini yang harus kita belajari, selidiki, imani, terima dengan baik. Jadi kekayaan kita, bencana hidup kita ini berisikan firman Tuhan. Itu kekayaan kita di mata Tuhan. Lebih banyak harta itu, lebih banyak Injil keselamatan, lebih banyak firman, itu lebih kaya kita di mata Tuhan. Ini toh yang mesti kita punyai dalam bencana tanah liat. Kalau ini semuanya goncang, selesai, ini bencana tanah liat diselamatkan. Karena isinya berharga di mata Tuhan. Ya, terus Dan pengetahuan akan bertambah. bertambahlah pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang kemuliaan Tuhan. Seperti nanti air akan menutupi lautan. Ini seperti bumi ini ditutup dengan air seperti lautan. Jadi bumi ini ditutup dengan air pengetahuan tentang firman. Seperti air menutup lautan. Apa itu istilahnya? Bacalah Habakuk 2 ayat 14. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan Bumi penuh dengan pengetahuan. tentang kemuliaan Tuhan. Karena orang menyelidiki Alkitab, senang dengan firman Tuhan. Dia tahu ini langit dan bumi lenyap, itu yang tidak. Dia cari itu firman, dia selidiki. Nanti pengetahuan kita bertambah seperti apa? Seperti air yang menutupi dasar laut. Air menutup dasar laut. Itu diulangi di Yesaya 11 ayat 9. Luar biasa. Saudara mau cari Tuhan atau mau cari kekayaan atau mau cari dunia ini? Silakan pilih. Ya, tapi saya milih Tuhan. Saya memilih perkataan Tuhan. Sebab itu tinggal tetap, dunia sedang lenyap. Saudara mau cari yang sedang lenyap? Mensyukuri dengan pelan. Saya tidak percaya. Kalau saya domba Tuhan, saya tidak percaya Tuhan tidak pelihara. Sungguh. Kalau saya anaknya Bapa di sorga, masa saya jadi pakaian saja saya tidak punya. Masa saya cuma satu orang anak yang compang-camping baju saya. Saya tidak percaya. Saya tidak punya kerja. Saya orang yang miskin, papaku kaya. Mana masuk akal? Kalau saya orang kaya, anak saya pasti kaya. Pasti bajunya tidak compang-camping. Lah Tuhan itu Bapa di surga. Gembala yang baik. Masa kita ini tidak percaya? Dengan terus ngoyo kerja keras banting tulang dibanting. Hasilnya nihil. Ya, betul ya? Masa bapakmu membiarkan kamu lapar tidak makan? Cuma bapak itu kadang-kadang melatih kita. Supaya kita bisa kerja, kita berusaha. Tapi waktu-waktu ibadah kita perhatikan. Kalau kita taat dengan dengaran masa dibiarkan? Tak masuk akal. Yesaya 11 mengatakan nanti
Pengetahuan tentang Allah itu akan menutupi seperti air tutup bumi. Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan saya baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan tuh, Bapa, Engkau sungguh baik. Naikkan syukur. Mari kita menyembah Tuhan. Hormat dan takut. Rasa hormat dan rasa takut. Mengasihi Tuhan. Ya, tak mungkin. Dari ibadah itu dapat firman, bukan dapat kekayaan. Jangan ya, jangan. Mengembalikan milik Tuhan supaya saya jadi orang yang diberkati kaya, bukan. Mengembalikan milik Tuhan, memberi persembahan, itu adalah apa? Ketaatan kepada Tuhan. Buatlah itu. Dan tidak lama lagi dunia ini lenyap. Marilah bangkit berdiri. Kita mau menyembah, menyiapkan hati, menghormati Tuhan. Mari tutup matamu, buka mata hatimu, lihat Bapa yang baik itu. Bapa, Engkau sungguh baik. Nggak ada yang ditelantarkan. Engkau sungguh baik. Beri hormat. Kasih-Mu melimpah di hidupku ini Tuhan. Di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, persembahkan syukur. Korban itu yang terbaik. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, nanti langit dan bumi goncang. Tuhan ajar kita, carilah kerajaan yang tidak goncang. Kerajaan sorga, kerajaan Allah tidak pernah goncang. Cari itu yang tidak goncang.
Tapi kerajaan Allah itu tidak bicara soal makan, minum, pakai. Kerajaan yang tidak goncang itu bicara kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Selidiki firman, baca firman. Di akhir zaman Tuhan sedang membukakan hidupnya, dirinya, supaya pengetahuan kita tentang kemuliaan Tuhan akan jadi seperti lautan. Cari itu damai. Orang tidak akan ada damai sebelum dia memperhatikan firman Allah, memperhatikan perintah Tuhan, dan melakukan. Orang tidak punya sukacita kalau kita tidak belajar menyenangkan Tuhan, memberi waktu yang terbaik, bukan waktu yang tergesa-gesa, juga bukan waktu yang sisa yang kita persembahkan pada Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, setiamu, haleluya. Oh, hidupku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat rahmatmu, selalu baru dan tak pernah. Tuhan tidak terlambat menolong, terlambat pertolonganmu, besar setiamu Tuhan, setiamu di sepanjang hidupku. Rabbasyagadabanya, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup ini, di sepanjang Rabbasyagadabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Rabbasyagadabaya. Haleluya. Terima kasih. Jangan tinggal di rumah, cari Tuhan. Ada waktunya saudara tidak bisa menemui Tuhan. Jangan tinggal di rumah ketika jam ibadah, cari Tuhan. Ada waktunya engkau tidak bisa menemukan Tuhan lagi. Hari ini ada waktu, dimanfaatkan ibadah dengan hormat dan takut, memperhatikan perkataan Tuhan yang tidak akan lenyap. Jangan cuma lihat langit dan bumi ini, dunia saja yang kamu kejar. Terima kasih Yesus. Kita akan menikmati perjamuan suci. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Siapkan hatimu, siapkan hati, berdamai dengan Tuhan. Apa yang ada salah, yang Roh Kudus mengingatkan salah, damai. Himpun keluargamu, cari anak-anakmu. Ini waktu
Ya. Angkat itu roti. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat, mau persiapkan cawan yang ada. Cawan anggur, angkat tinggi-tinggi. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, kata Tuhan Yesus. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan mengambil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tunaikan syukur, beribadah dengan ucapan syukur, dengan hormat, dengan hormat. Pandang Bapa di sorga, pandang Yesus, firman yang hidup. Ya kau jangan sombong, rendah hati, tak ada orang kuat. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru dan tak pernah. Pertolongan-Mu besar setiamu. Buka hati saudara, biarkan Roh Kudus mengalir. Biar Roh Kudus itu mengalir. Biarkan Roh Kudus yang mengalir. Haleluya, haleluya. Gunakan syukur ibadah dengan hormat dan takut, mengucap syukur. Hari yang Kau beri tak habis-habisnya rahmat. Oh Rabasyakalamaya Rabasah, kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Tuhan selalu persiapkan yang baru. Oh, tak pernah terlambat, pertolongan besar setiamu Tuhan. Di sepanjang hidupku besar setiamu, besar setia, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidup ini. Setia sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. Haleluya. Rabasyah, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, Rabasyakalamaya Rabasah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, perkataan-Mu
Namamu itu roh dan hidup. Bumi dan langit akan lenyap, perkataan Tuhan tidak pernah lenyap. Bumi dan langit akan goncang, perkataan Tuhan, kerajaan Allah tidak pernah goncang. Itu yang kami cari. Kerajaan sorga berisi kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang tidak datang, yang sakit Tuhan pulihkan, yang sakit rohani Tuhan jamah. Sebab kami berada di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak kembali sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai laki-laki surga, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kitalah orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu, muliakanlah Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.